Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Yoga. Alhamdulillah sehat Pak. Nah lagi nih, Mbak Dila, semoga lekas sembuh ya, Mbak Dila. Iya, Bapak, terima kasih. Sakit apa, Dil? Mudah-mudahan bukan DBD ya. Di musim DBD soalnya. Enggak apa, cuma kecapean aja. Oh iya. Ini harusnya 19 orang nih. Eh, Gimana nih? Kita mau nunggu atau gimana nih? Lanjut aja teman-teman. Ada yang udah nyoba belum prakteknya? Jadi kita ada dua praktek ya, selenium dan wasmed. Ada yang pernah? Ada yang pernah menggunakan Postman atau Selenium di Python? Belum ya. Kita tunggu dulu ya. Mas Syahrul kemana nih Mas Syahrul? Syarul masih Ada. di jalan, katanya Pak bentar lagi nyampe. Oh, 7 orang. Kita bahas dulu sebentar ya. Sambil menunggu teman-teman. Jadi di pertemuan 6 kemarin gitu ya. Jadi ada apa namanya? Di capaian kami, capaian pembelajaran mata kuliah ini atau perkuliahan. Ini mampu mempelajari dan menerapkan framework terbaru untuk pengujian perangkat lunak. Misalnya Selenium, GeoUnit, ya, Postman gitu ya. Nah ini yang akan kita coba itu Selenium dan Postman gitu. Jadi framework populer dalam pengujian ini eh, apa namanya eh, framework ini gitu ya. Framework pengujian perangkat lunak ini adalah kumpulan library, tool, dan aturan yang membantu pengembang maupun tester dalam melakukan proses testing secara otomatis.
Contohnya misalnya Selenium gitu ya. Selenium itu kita nggak harus buka browser gitu ya untuk login gitu. Tapi kita cukup masukkan username dan passwordnya di codingan gitu ya. Nanti dia akan eh, apa namanya akan memberikan output berhasil atau gagal gitu. Nah, ini tujuan utama ini mempercepat proses pengujian, meningkatkan konsistensi hasil, dan mengurangi human error. Jadi kalau misalnya salah ketik, misalnya human error ya, itu ya. Jadi kalau misalnya eh, banyak ya, misalnya kita kasih user ke orang misalnya, atau ke user gitu ya, username dan password itu kita bisa ujikan dulu gitu ya. Berhasil nggak nih kira-kira username dan passwordnya gitu. Atau kita mau coba menebak-nebak lah gitu ya. Menebak-nebak akun orang gitu ya. Kita enggak gitu. Jadi khawatirnya ada orang membuat password gitu ya dengan mudah. Nah, itu kan salah satu pengujian juga di keamanan gitu ya. Misalnya di sini frameworknya Selenium, ini automation testing untuk aplikasi web. Ya, mendukung berbagai bahasa pemrograman, Java, Python gitu ya. Jackrass, JavaScript ya. Nah, cross browsingnya, browsernya ini Chrome, Firefox, Edge ya. Nah, kita coba akan pakai Chrome. Dapat diintegrasikan dengan tes NG atau JUnit. Kita enggak ya, kita enggak coba integrasikan. Tapi kita coba dengan Chrome aja. Kalau JUnit ini unit testing framework untuk Java. Ini ribet ya, kita harus install Java-nya gitu. Fitur utamanya ini membantu pengujian unit terkecil dalam program. Jadi anotasi sederhana, ya test, before, and afternya, dan integrasi dengan Maven atau Gradle. Ini Postman, mungkin yang sering menggunakan API, ini udah nggak asing gitu ya. Ya kita utamanya GUI ya, dia sudah grafik, sudah apa namanya, bukan command prompt gitu, untuk membuat, menguji dan mengolah creative request. Mendukung otomatisasi dengan JavaScript, bisa dijalankan di pipeline, bisa juga di pipeline ya, menggunakan Newman CLI. Nah ini perbandingannya, jadi kalau Selenium ya, ini fokus pengujiannya web UI, jadi kayak login lah. Ya. Bahasa utamanya multibahasa, kelebihannya open source, fleksibel, cross browser, konfigurasi awal nggak kompleks kekurangannya. Ya. Kalau JUnit ini unit testing, ya. Jadi ini kekodingan ya teman-teman. Tapi ini bahasa utama Java. Kelebihannya ringan, mudah, terintegrasi, cuman kekurangannya terbatas pada Java. Kalau Postman ini untuk API testing. Bahasa utamanya JavaScript, kelebihannya mudah digunakan, tidak GUI juga, bisa otomasi. Nah, ini kekurangannya lebih cocok untuk API, bukan UI, bukan user interface gitu ya, tapi dia untuk API, untuk codingan API. Penerapan di industri ini Selenium ini digunakan untuk regression testing dan UI automation.
Kalau JUnit digunakan oleh developer saat menulis kode untuk memastikan fungsionalitasnya. Ini kalau lagi ngoding, yang lagi develop, nah ini digunakan. Tapi bahasanya Java ya. Dimana kalau yang bukan Java, yaitu biasanya eh, pada saat ngoding ya. Kalau web programming itu yang pernah saya sampaikan, kalau unit testing itu kan udah langsung di codingannya ya. Jadi apa namanya bagian terkecilnya. Jadi mulai dari eh, dari bikin dia logikanya gitu ya. Misalnya login, misalnya fungsi login gitu ya, udah bisa dijalankan belum gitu ya. Nah itu unit testing. Kalau Postman ini digunakan si quality assurance ya dan DevOps atau si developer eh, aplikasi ya untuk menguji API service dan integrasi antar sistem. Jadi bisa kita misalnya kita sudah punya dokumentasi si API bank misalnya gitu ya. Jadi sudah dapat token misalnya gitu ya atau yang lainnya gitu ya. Nah itu bisa kita coba API service gitu. Ini akan kita coba gitu ya. Silakan teman-teman eh, belum saya sambil menunggu persiapan gitu ya. Teman-teman coba install Python dan Selenium. Eh, Caranya itu kalau Pythonnya sudah ada, kalau saya Anaconda ya, Anaconda. Kemudian lalu install library Selenium. Misalnya pip install Selenium. Ya. Kemudian download WebDriver. Nah, di Selenium ini dia butuh driver browsernya, misalnya Chrome. Jadi misalnya kita coba download driver Chrome ya, di link ini Chrome driver ya. Unduh versi Chrome driver yang cocok dengan versi Chrome yang di komputer teman-teman gitu ya. Misalnya ada yang versi 64 gitu kan, ada yang versi 32 gitu. Kemudian ekstrak dan simpan file Chrome drivernya mudah diakses gitu. Kalau saya di sini ya di D ya, di D kemudian folder ITTS gitu ya. Baru saya simpan di situ. Gitu, ya. Nanti website untuk uji cobanya ini aja ya, yang eh, biasa buat eh, apa namanya ngetes. Tapi kalau misalnya teman-teman ada situs lain gitu ya, silahkan gitu ya. Misalnya, oh Pak, saya punya Pak situs yang sering saya kunjungin gitu ya. Di nanti di codingannya diganti berarti gitu ya situsnya. Ya. Kemudian ini nanti data ujinya gitu ya akan kelihatan gitu. Login benarnya eh, apa kita cobanya ini gitu ya misalnya ya, login benarnya ini di kalau pakai situs ini misalnya ya username-nya ini student password 123 pennya besar. Nah, ini pasti akan berhasil dia. Terus kita akan coba yang salahnya juga gitu. Berhasil atau enggak gitu. Nih, jadi kalau misalnya teman-teman pakai situs teman-teman sendiri, berarti nanti ditambahkan di sini login benarnya, username yang benarnya gitu ya. Kemudian yang salahnya silakan teman-teman masukkan. Nah ini mungkin teman-teman bisa ambil sendiri di. Wah, ini siapa nih? Dana.
Wih, karena sudah berhasil. Invalid escape sequence. Tapi berhasil di situ ya. Ya, Mas Syahrul. Benar, udah berarti Danar. Mas Danar. Ya, ini jadi codingannya sudah coba Pak. Oke, nanti ya. Jadi di sini dia harus apa namanya? Impor dulu ya, impor apa library-library-nya. Jadi ada WebDriver gitu ya, dari Selenium ini gitu ya. Kemudian eh, import time juga gitu. Nah ini konfigurasinya, jadi nanti dia servisnya eh, apa namanya mengarah ke lokasi driver Chrome-nya. Ya. Kemudian ini buka website, berarti ini nanti kamu atau teman-teman masukkan eh, situs yang ingin dicoba gitu ya. Dan data ujinya masukkan juga apa username dan passwordnya. Nah, nanti di sini proses pengujiannya gitu ya. Di sini eh, dia mencari apa namanya eh, dia akan membaca username gitu ya dan passwordnya gitu ya. Kemudian bersihkan field sebelum mengetik. Jadi di clear dulu gitu ya. Hmm. Jadi username dan passwordnya nanti dikirim berdasarkan teks data. Kemudian eh, ketika klik tombol login, dia find element ya, driver.find element by ID. Kemudian dia ada ngasih waktu juga gitu ya. 2 detik ini kayaknya ya. Klik. Kemudian validasi hasil. Nah, di sini ada eh, jika login berhasil, ada teks login successfully gitu ya. Jadi dia kayak jalan sendiri nih nanti Chrome driver-nya gitu. Kemudian jika berhasil loginnya nanti ada eh, resultnya itu sukses. Namun jika gagal dia fail. Jika tidak ada pesan berhasil berarti gagal login. Data hasil pengujian, print username, password, ya berhasil. Jadi kayak yang tadi dikirim ke Mas Danar ya. Kemudian kembali lagi ke halaman login jika login berhasil. Dan dia juga akan mengotomatisasi eh, tutup browsernya gitu ya. Dari keluar dari browsernya sendiri. Ya. Mungkin ada yang udah coba, Mas Danar mau langsung presentasi atau gimana? Atau mau coba-coba bareng-bareng?
Jadi ini yang codingan ini nanti disimpannya dengan nama filenya testlogin.py atau bebas lah ya teman-teman. Silahkan buka simpan filenya. Dan pastikan lokasi Chrome drivernya itu benar di sininya. Nah, ini kemarin kan tugasnya itu di filenya itu Postman doang ya Pak, tapi di judulnya menggunakan Selenium. Kalau saya bikin Postman doang nggak apa-apa kan Pak? Gimana Mas Postman? Ya memang di pertemuan 7 itu ada upload hasil praktek Selenium dan Postman. Tapi di situ apa namanya di materinya tuh Postman doang. Jadi saya bikinnya pakai Postman doang. Cuman Oh, kalau apa kalau format laporannya saya bikin kayak yang saya bikin di kerjaan sih Pak. Jadi test case ID-nya nomor berapa, oh. harapannya apa, expectednya apa, hasilnya apa. Udah Mas Udah, Syarul. udah. Boleh di ini, boleh mau di share? Review dikit-dikit aja ya Pak ya. Boleh. Ya nggak apa-apa Mas. Atau atau mau kita praktek bareng dulu nih. Coba Mas Syarul dulu gimana? Ini dikit aja ya Pak. Berarti yang Postman. Ya yang Postman Pak. Oh, coba. Ini belum coba nggak apa-apa. Atau Mas Syarul mah yang lain kali sesuai di luar materi juga boleh Mas Syarul. Misalnya Mas Syarul punya apa? Tapi itu nggak boleh dipublish ya. Iya. Ini saya lagi belajar ini Pak. Iya. Ini sih Pak. Jadi bentar ini nge-hide gimana? Oke. Ini bikin pakai yang kemarin Bapak arahkan ya, pakai PHP, MySQL sama Postman 17. Iya. Jadi kalau biasanya sih ngetes-ngetes biasa, ngetes fitur sederhana tuh kayak gini. Test case-nya nomor berapa, terus metodenya apa, request body-nya JSON-nya ini, Iya. ekspektasinya 200 oke, terus hasilnya. Mm-mm. Di sini saya pakai nggak pakai Xampp, saya pakainya FlyEnv. Iya. Dia bisa di custom gitu, jadi bisa pakai domain. Nih, bisa dijadiin apa projectnya coba. Jadi tinggal di add misalkan mau domain apa di sini bisa. Nah, ini contohnya kemarin saya pakai API mahasiswa tes. Terus endpointnya create PHP sesuai dengan kode yang Bapak kasih di sini berhasil. Terus yang di bawahnya ini kalau parameternya nggak lengkap Pak. Misal namanya nggak diinput. Harapannya kan bad request data tidak lengkap. Ini data tidak lengkap, ada hasilnya. Terus di sini untuk membaca data mahasiswa, ini dibaca data yang available tuh ada satu aja. Ini untuk update ID-nya, ini request body-nya, ekspektasinya 200 oke. Di sini berhasil juga. Ini update. Terus di sini page ubah sebagian. Nah, ini namanya jadi ubah nama. Kalau ini delete data mahasiswa telah dihapus. Udah kesimpulan itu aja. Oke. Belum pakai Ya. Seleniumnya. Siap. Terima kasih Mas Syarul. Berarti nanti kita akan coba praktekkan ya. Terima kasih Mas Syarul. Oke, Oke, Pak. kita mulai dari yang Selenium ya, teman-teman. Mas Danar mau nggak tampilin? Mas Danar nggak mau Pak. Oke, berarti kita buka yang ini ya. Ini Iya Pak, kira-kira udah lagi ngerjain tugas dulu Pak, tugas di. kerjaan Danar. Di sebelah saya Oh, orangnya mah Pak. oh, siap. Ya. Mas Indra udah belum? Lagi ngerjain juga? Sama Pak, 11-12 lagi sambil ngerjain, maaf Pak ya. Oke, 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 Nanti lanjut. kalau udah selesai bisa share screen.
Oke. Mohon waktunya, Pak. Ya, siap. Jadi pastikan sudah ya, sudah download, sudah install Python gitu ya. Kemudian baik. Jadi kita anggap ini sudah ya, ini sudah disimpan. Eh, ini ya, kita anggap udah install Python, udah install Selenium, udah download ini gitu ya. Atau ada yang masih bingung nggak downloadnya, teman-teman? Kira-kira. Atau kita praktekkan ya. Ini misalnya kalau Python tahu lah ya, install Anaconda gitu ya. Kemudian nanti ini pip install Selenium. Misalnya gini deh, misalnya saya buka ini ya, Anaconda from, saya pip install Selenium nanti di sini gitu ya, untuk install Seleniumnya. Gitu ya. Pastikan ini sudah terinstall. Kalau saya Anaconda gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau Pythonnya aja boleh gitu, bisa. Kemudian ini misalnya gitu ya. Misalnya teman-teman mau download apa namanya from drivernya gitu ya, from drivernya. Misalnya pakai yang eh, ini, misalnya ya, yang ini, misalnya yang ini ya teman-teman. Kok ini Bang? Nih, yang ini ya. Misalnya yang ini teman-teman. Kelihatan ya teman-teman ya. Misalnya yang ini. From drivernya Win64 misalnya. Ini. Nah, nanti kalau ini udah di-download gitu ya. Kalau ini sudah di-download, ini di copy gitu ya. Misalnya ini di-download, di copy ke eh, folder teman-teman. Misalnya ini saya ya. From driver Win64. Nah, ini. Jadi dia kayak gini. Itu ya. Jadi ada Chrome driver.exe. Enaknya mah sambil bareng-bareng sih teman-teman gitu ngerjain. Mas Danar kemarin begini ya Mas Danar ya. Gini, ini bebas ya. Misalnya teman-teman mau di D aja nggak apa-apa gitu. Kalau saya pakai directory TTS lagi gitu.
Nah, seperti itu. Kemudian eh, kemudian ini ya, kemudian kita copy ini, misalnya, atau kita copy ini eh, apa, di kalau saya foldernya ada di C di sini ya, di sini. Terus dulu. Saya Misalnya ini ya, saya buka di Visual Studio. Nah, nanti yang dirubah teman-teman itu direktori penyimpanan yang Chrome driver tadi gitu ya. Kemudian apa, websitenya misalnya mau mau yang lain misalnya gitu ya. Selain yang ini gitu silahkan ya. Kemudian ini username-nya yang pastikan yang satu berhasil dan yang lainnya bebas misalnya. Mau yang salah gitu ya. Kemudian eh, sudah ini disimpan di apa namanya, di kalau saya di sini di user Samsul Bahri gitu ya. Tuh, biar gampang gitu ya ketika buka eh, apa, buka komen Python ini anaconda langsung di sini gitu. Nah, kemudian setelah itu kita jalankan eh, ini Python test login gitu ya di sini ya. Python test login buat PY gitu ya. Nah, nanti dia akan otomatis menjalankan username dan password yang kita sudah masukkan tadi di codingan. Nah, dia jalan sendiri gitu ya. Dan ini hasilnya gitu. Jadi kalau dia banyak itu nanti akan open close gitu ya. Maksudnya buka terus dia akan nyoba username yang kita masukkan, dia close sendiri gitu ya. Nah, ini hasilnya gitu ya. Jadi kalau kalau berhasil dia akan ada sukses gitu. Mungkin bisa juga apa, report ini bisa diekspor juga gitu ya ke apa namanya, misal ke ke laporan ke Excel misalnya gitu diekspor, mungkin bisa juga ya, di Python itu gitu ya. Nanti eh, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman, setelah menjalankan tes login tadi gitu teman-teman. Nanti itu hasil apa namanya, hasil praktek teman-teman nanti di upload di eh, LMS ya, digabungkan sama nanti yang Postman. Ini hasil analisisnya nanti kayak gini ya. Ini statusnya, sorry, ini statusnya lulus di sini maksudnya ini ya, apa namanya, sudah dilakukan gitu ya. Oke. eh itu Selenium. Kemudian kita akan coba yang Postman, teman-teman. Kita buka Postman.
atau yang lain ya seperti eh, Mas Syahrul tadi ya, seperti Mas Syahrul dia nggak pakai postman gitu, silakan aja. Nah ini eh, postman ya, penampakan si postman. Jadi kalau di sini ya teman-teman, postman ini sebelum kita praktekkan gitu ya. Ini aplikasi untuk menguji API ya, atau Application Programming Interface. Jadi interface atau eh, penghubung. Jadi eh, apa namanya? Dia bisa menghubungkan ya, atau bisa mengintegrasikan ya. Kemudian ini dengan Postman kita dapat mengirim permintaan HTTP atau ada get, post, put, ya, delete, fetch. Ya. Nah kalau get ini mengambil, berarti get itu mengambil data, post itu kita tambah. Kalau mungkin kalau di programming udah paham lah ya. Kalau put ini mengubah seluruh data, kalau delete ini menghapus data, ya. Kalau fetch ini ubahnya sebagian, itu fetch. Ya. Benar ya teman-teman ya. Koreksi ya kalau salah. Kemudian kalau melihat respon, ini ada status code, nanti ada header, ada body. Nah, ini membuat script otomatisasi pengujian sederhana. Tuh, ya. Nah, API testing ini memastikan endpoint API berfungsi sesuai spesifikasi. Jadi endpoint itu nanti yang di codingan itu ya. Data input dan output valid. Sistem backend bekerja dengan benar tanpa bug logika. Gitu. Eh, Endpoint API adalah alamat URL tempat sebuah aplikasi atau klien dapat berkomunikasi dengan server untuk mengambil, menambah, mengubah, atau menghapus data. Endpoint merupakan bagian dari API, Application Programming Interface, yang memungkinkan sistem saling bertukar data melalui protokol HTTP. Makanya di Postman itu kita harus mencantumkan alamatnya, gitu ya, alamat URL-nya. Kalau nggak ada gimana Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada alamat URL. Nah, endpoint ini alamat tujuannya untuk mengakses data atau fungsi tertentu pada server. Gitu ya. Jadi nanti yang kita butuhkan itu alamat URL. Kemudian kita mau ngapain nih gitu ya di apa di postman-nya, mau ngetes apa gitu. Eh Login juga bisa teman-teman. Biasanya login tuh pakai token ya, Mas Syarul ya. Ya pakai token biasanya. Tapi ini kita coba yang apa namanya, yang get post gitu ya. Nah ini bahannya. Jadi kita butuh yang namanya Apache dan MySQL gitu ya. Bebas lah ya kalau nggak pakai SAM, eh, pakai apa aja ya. Kayak apa namanya, Laragon mungkin ya, atau yang lain. Kalau di Linux mungkin pakai LAM gitu ya. Atau terpisah biasanya MySQL MySQL sendiri gitu ya. PHP PHP sendiri gitu ya. Nah ini Postman. Kita install, download ya. Kita download, kemudian install Postman. Tahu lah ya teman-teman ya, install Postman. Ada yang bingung nggak kira-kira teman-teman? Kemudian text editor. Ini yang kita butuhkan. Ini dari sini ada yang bingung nggak kira-kira install? Ini harus dipraktekkan nih teman-teman ya. Karena apa namanya, lumayan lah buat tambahan nilai.
Kemudian ini ada. Oke. Kemudian masuk ke HTTP localhost PHP admin. Ya, jadi kita buat database. Misalnya bebas sih sebenarnya gitu ya. Kalau memang teman-teman mau improvisasi gitu ya. Misalnya Pak, saya pernah tes API juga gitu di Postman, silahkan ya. Asalkan mungkin eh, ada beberapa kalau misalnya yang live yang benar-benar aplikasi kantor ya jangan gitu ya, karena kan nanti tampil URL-nya gitu kan, tampil apa yang harusnya tidak dipublish gitu ya, jangan gitu ya. Tapi makanya saya coba buatkan teman-teman eh, di localhost aja gitu ya. Tapi kalau pun mau gitu ya, terus ditutup misalnya apa yang tidak perlu di publish silahkan. Ya. Yang penting teman-teman mengumpulkan hasil praktek Postman gitu aja sih. Gitu ya. Tapi kalau memang yang belum pernah sama sekali, ikutin ini karena ini dasarnya gitu ya. Ini dasar. Tapi kalau misalnya yang udah sering, yang udah wah, pakai Postman ya silahkan, yang lainnya silahkan. Tapi kalau yang belum, ini dasar gitu ya. Jadi kita nanti akan koneksikan dengan database ya teman-teman. Oke, ini create database ya. Eh, misalnya eh, ini ya. Saya belum. Nah ini ya. Mungkin ada yang tahu juga lah ya. Ini port eh, saya rubah gitu ya jadi 81 gitu ya. Jadi kan biasanya 80 ya, standarnya 80, defaultnya 80 ya, localhost. Jadi tidak perlu ada port 81 gitu ya, kalau 80. Jadi localhost garing adminnya udah jalan gitu. Tapi kalau saya pakai 81. Eh, Kemudian ini ya kita coba create DB mahasiswa, kemudian tabelnya mahasiswa. Gitu. Oke, kemudian ini struktur foldernya. Jadi kira-kira di apa namanya di XAMPP gitu ya, di XAMPP-nya. Kalau saya bukan di C ya, tapi di sini ada Katedoc, PI mahasiswa ya. Nah ini strukturnya, jadi ajaib mahasiswa, kemudian DB, read, create gitu ya. Ini ya, ada create, DB, delete, index, patch, read, update gitu ya. Ini kalau itu sudah apa namanya, kalau sudah buat folder API mahasiswa ini gitu ya, nanti buat file DB-nya gitu ya. Ini file DB-nya, jadi dia koneksi database ya, DB PHP ini koneksi database. Ini juga tergantung teman-teman. Jadi nanti username DB-nya ya, apa gitu ya. Kalau saya root pasnya 0 gitu ya, kosong. DB name-nya ini DB mahasiswa.
tadi kita buat. Kemudian ini koneksinya yang MySQL ya, host, manggil variabel host, user, pass ya. Mungkin ini sudah paham ya kalau yang programmer. Kemudian ini kondisi ya, kalau dia gagal gitu ya, kalau dia tidak connect. Kemudian eh, oh ya, kalau misalnya yang saya tadi berarti di sini ditambah apa nih? Ada yang tahu nggak? Kalau yang saya tadi kan kayak gini nih. Hmm. Ini kalau saya gini doang gagal nggak nih? Kira-kira teman-teman. Tergantung port MySQL-nya, Pak. Iya, Kalau port Apache-nya nggak ngaruh. port 81 nggak ngaruh. Enggak, Pak. Yang ngaruh itu port 3306. Kalau Ya, 3306-nya diganti baru harus nambah masa. harus nambah port. Iya. Kalau saya gagal loh kemarin. Jadi gini nih. Ini nggak bisa dibuka. Jadi apa namanya? Kalau saya di sini nggak pakai port sini, kita coba ya. Caranya gini lah ya. Nanti ya. Kemudian eh, ini saya udah nih LDB-nya ya. Kemudian ini file index ya. Ini buat aja kayak gini gitu ya. Jadi dia nanti eh, apa namanya pakainya JSON, tipenya JSON. Kalau pas manggilnya iya, Pak. 81-nya buat Apache. Tapi kalau port database-nya tetap 3306. Oh Kalau iya, manggil di API-nya 81. betul. Gitu ya. Jadi kalau di kan nanti di postman-nya dia harus munculin ya. Nanti di postman-nya karena kan dia manggil ya. Gitu ya. Kalau ke DB-nya memang 3306 saya nggak rubah ya. Kalau ini ini JSON. JSON dan message API mahasiswa misalkan ini ya. Kemudian root get ininya yang mahasiswa read ya. Ini simpan dengan file index. Kemudian ini buat file read-nya. Ya, ini untuk bacanya. Nah, ini tadi eh, kita coba query gitu ya di sini. Ini jangan lupa ditambahkan include ya karena ini koneksi ke database. Kemudian ini kok ini kita jadi belajar ngoding gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kita query ya, query ke apa mahasiswa ya tadi ke DB tadi dan nanti dia akan menghasilkan variabel SQL ini gitu ya. Kemudian ini nanti akan apa namanya menampilkan hasilnya. Nah, ini nanti dia JSON ya, apa outputnya. Eco tampilkan JSON endpoint ya. Daftar semua mahasiswa ya. Ini disimpan dengan file read.php. Kemudian ini untuk tambah read ya. Jadi nanti kita akan coba eh, apa namanya? Kita akan coba dengan Postman create juga. Ini juga sama ya. Jadi ada include, ini juga ada headernya, ya, application JSON. eh ini variable data, ya. Jadi dia eh,
manggil JSON decode ya, yang ini JSON decode dipanggil. Kemudian ini ada kondisi ya, jika kosong gitu ya, tidak boleh kosong nih nama, tidak boleh kosong juga jurusan ya. Jadi di sini ada nama jurusan ya. Kemudian ini query lagi, insert info mahasiswa gitu ya. Jadi dia menambahkan data ke mahasiswa ya, dengan value eh, variabel nama, variabel jurusan gitu. Nah, ini akan Langsung, tampil ya. sorry Pak, motong. Mau nanya Pak, boleh Oke, nggak? Atau tunggu dulu? Boleh, Oh, boleh. Mas Adit, kan silakan. saya nyoba banyak case juga di page, terus di read sama di update. Saya sih concern aja Pak, atau Hmm. diskusi. Itu Hmm. kenapa pakai ini ya, di line variable data di setiap file CRUD-nya. Ada JSON decode, terus dia pakai function file get content, terus kenapa dia pakai input ya Pak? Saya sih pingin coba Oh, diskusi itu. Di oke. read, oh, Aha. sorry sorry, bukan yang tadi Pak, sorry. Ini, Iya betul, di situ ah, juga ada variable data di line kelima berarti, oke. line kelima tuh. Nah itu Bebas, kenapa pakai? teman-teman. Oh, Bebas. Ini teman-teman mau mau ganti apapun itu, misalnya variabel ambil, misalnya gitu ya. oh Gitu ya. bukan Pak, maksudnya sorry Gimana? sorry. Ah, Kenapa kita pakai function file get content Pak? file get content. Iya, dan maksud dari PHP titik dua slash test input tuh gimana tuh? Nah, ini dia karena file get content itu dari JSON-nya, kalau nggak salah ya. Nih, kalau JSON decode, atau pokoknya kalau tipenya JSON, ini pasti dia file get content, kalau nggak salah ya. Mungkin koreksi Hmm. nih ya nanti. Mungkin Mas Syarul ada jawabannya. Kalau JSON encode itu dia kayak apa ya? Jadi dia nanti apa ya namanya? Dia ha- eh, file get content itu kan kayak apa sih namanya? Kayak inilah kalau kalau ini kan encode nih. Encode itu JSON encode itu kan dia menampilkan gitu ya. Tapi Iya. kalau decode itu dia nggak tampil gitu ya. Tapi dia ambil konten gimana sih ya? Maksudnya gimana tuh ya? Jadi Hmm. Berarti kalau ah, kita inputin kan via Postman atau via Selenium ke server, mm, diterimanya di encode tuh Pak ya, di mm, persen encode. Berarti saat kita translatein untuk dimasukin variabel nama dan jurusan itu di decode dulu menggunakan function JSON decode itu betul. di Ya, konten. ya, Nah, betul. hmm, kalau oke, PHP input, PHP input ya. Saya masih bingung sih, Mm. PHP input. Oke, nanti saya Ini coba riset. Iya, betul. Itu sih Pak, ya, concern saya tuh kenapa kita pakai itu gitu. Ya, kenapa sebenarnya pakai? ini Mm. PHP input gitu. Mungkin kan ada cara lain yang bisa ngebantu lebih secure sebenarnya, tapi itu juga oke sih. Cuman ya tadi masih bingung sih Pak. Pas Oh, kemarin praktek tuh kayak oke gitu. Saya mm. coba cari research lagi, cuman nggak nemu-nemu sih. Cuman lagi tanya aja ke Bapak, kenapa kita atau Bapak sendiri itu pakai PHP input gitu Pakainya sih. ini gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya ini juga kalau ini tuh nggak terlalu ini ya. Kalau ininya, ya, kalau menurut saya ya, Hmm. ini tuh nggak terlalu masalah gitu. Jadi eh, kayaknya kosong gini pun bisa kayaknya ya. Tapi saya belum coba ya. Karena apa namanya? eh, kita coba ya. Kita coba misalnya di sini apa ya? Target content. Kita coba aja gitu. Kita cek dulu ya. Kita cek JSON record. Ya apa bagus itu pertanyaannya. Ini dia ada nanti ada kondisi dia kalau nggak salah. Harusnya ada true gitu ya. Kita lihat ya.
Kalau nggak dipakai dia gagal, Pak. Jadi Hmm. apa namanya? Ini kan udah yang modern ya, RESTful gitu. Jadi kalau RESTful Hmm. itu eh, nggak ngirim data sebagai apa ya? Sebagai istilahnya itu sebagai form data gitu lah. Jadi mereka tuh ngirim datanya kan di atas kan udah di kasih Hmm. statement bahwa Hmm. konten tipenya itu application JSON gitu. Hmm. Nah, kalau misalkan apa namanya? hmm, si PHP itu nerima application JSON, nah dia tuh nggak ngeparsing otomatis ke Hmm. dalam variabel atau variabel apa tadi kan tadi pakainya post ya, kita pakai variabel post. Nah, kalau untuk PHP inputnya itu kayak apa ya? Contohnya itu kayak ngalirin data aja sih sebenarnya, ngalirin data supaya Kayak bisa keluaran. baca, Hmm. supaya bisa ngakses bodinya tadi kan, body raw-nya. Nah, kalau yang file get content itu buat ngebaca filenya gitu. Jadi kayak kayak dia tuh ngomong ambil nih semua data yang ada di body gitu atau yang ada dalam satu string gitu. Oke. Malah kalau dari kode yang Bapak kasih saya udah ubah beberapa sih Pak, karena saya ada kemarin tuh ada sedikit isu gitu. Ternyata isunya di exam saya jadi saya ganti nggak pakai exam. Jadi di atasnya J- saya kasih header nih kayak gini kalau punya saya. Jadi Sama ada hmm. Terus, tuh Modalnya berarti kalau Jason ya, saya Pak? ubah kayak gitu tuh. iya Jason. Hmm. Ya, jadi gitu. Jadi, nah contohnya mungkin gini ya, eh, apa namanya, eh, lebih gampangnya gitu ya. Eh, jadi kalau si file get content itu dia benar baca si, kan tadi baca si input tadi ya. Kalau yang tadi, kalau di sini misalnya nih, misalnya ini apa namanya, dia manggil si test.txt nih, file get contentnya gitu ya. Kemudian nanti dia kalau di sini dia di decode si ininya gitu ya, true gitu ya, dia nanti akan kayak gini gitu, gitu ya. Jadi si apa, si file get content ini ambil ambil apa namanya, ambil eh, si input ini gitu, input inputan di kontennya gitu lah. Gimana ya? Pokoknya kalau JSON gitu sih biasanya kalau saya pakai Itu kalau gitu. kita pakai atau kita nge-state di atas headernya itu application JSON dengan format kan berarti key value. Yang tadi kata Mas Sarul pun juga karena dia key Bisa. value bukan inputan biasa yang diterima sama PHP atau langsung bisa diproses. Kita coba ubah dulu atau Mm-mm. ya kita coba ubah dulu gitu ya based on file get content tadi yang dimana di state di PHP input itu. Karena di kasus saya nggak tahu kenapa di line 7 tadi atau di line 5 ini yang kita tadi diskusi Pak, itu ada error Pak. Jadi eh, Nah, saya sendiri coba ngubah beberapa hal oke. kayak bikin SQL baru gitu. Oke, terus berhasil. Alhamdulillah Pak. Ya Diganti makanya ini apa? saya coba state si datanya yang data line yang sama itu Pak. Coba saya Nah, tambahin variabel baru lagi kayak variabel yang state query yang diinputkan dari API kan itu ada key value Pak kayak ID, nama, jurusan mm-mm. itu di postman. Betul. Nah, Mm-mm. saya coba state di pakai metode post langsung gitu loh. Jadi biar cepet gitu tanpa ada PHP inputnya. Oh, Jadi nggak gitu. lewatin itu. Oke. Oke. Itu aja sih Pak. Ya memang eh cara ngoding juga beda-beda gitu ya. Iya Cara ngoding betul. beda-beda. Terus tapi udah ngikutin ini tapi gagal gitu ya, pas Dalam tadi. dalam kondisi saya, iya Pak. Mungkin karena environment saya atau apa saya nggak ngerti sih. Tapi iya, Oke, oke, saya oke, nggak ngerti sih. oke, oke. Oke, kita coba aja ya. Nanti kita buktikan yang tadi. Oke, Bapak mau nanya, ya, Del.
Enggak, kan saya hari ini belum sempat ya, tadi baru mau mulai buat yang postman. Terus kepotong Katanya mau, lagi sakit. ya ini mau berobat dulu kepotong. Terus saya udah buat drive-nya Bapak. Tapi kalau kan itu deadline-nya jam 9 malam ya. Enggak, deadline pengumpulan. Itu iya hari ini jam 9 malam. Makanya saya Em- mau nanya, saya udah Emang create data emang iya drive-nya. ya. Taruh, 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 taruh. Saya lihat dulu. Biasanya saya kasih setengah waktu lah, nggak mungkin malam ini mana, mana sebentar. Makanya itu kan ada dua kan, ada selenium sama 11 postman. November. Oh iya ya, di sini 11 November. Gimana nih teman-teman? Ini sepakat nggak kalau sampai jam 9? Kasihan juga nih Saya teman-teman. kayaknya nggak bisa Pak. Maksudnya jam 9 ini baru mau saya, ini aja saya masih ngantri obat gitu. Mau nanya, maksudnya kalau lewat Iya, dari jam 9 ini boleh kayaknya gak? kayaknya masih yang kemarin ini yang untuk Tes tugas itu di gitu ya kasus kan. itu ya? Iya, karena kan nggak mungkin lah kita praktek sekarang gitu waktunya langsung jam 9 ya nggak sih, teman-teman? Iya. Baru baru juga dijelasin gitu ya. Dan saya Ya, itu saya tugasnya kasih ada. waktu. Oke, saya kasih waktu ya sampai eh, bulan minggu besok jam 7 lah ya, atau 23:59 nih ya. Jadi teman-teman jangan ini ya, saya lupa. Jadi nggak mungkin lah jam 9 ini kita apa namanya, kita akhiri. Iya, Terima gimana kasih Dil? Pak. Iya makasih Pak. Saya tadi udah bingung kayak Oh, itu ini doang. bentar Nanya itu antri doang. soal. Iya, 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 kirain iya. dulu mini. Ya udah Ada makasih juga ya yang Pak. izin kan tadi, kayaknya ada yang juga yang izin. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saya kasih waktu biar apa namanya, nggak terburu-buru juga gitu ya. Nanti malah nggak ngerti. Kemudian eh, oke, ini tadi ya udah create ya kan. Kemudian ini eh, file update. Kalau ini pakainya put ya, ubah seluruh data seluruhnya ya. Jadi eh, nanti dia di apa namanya, di postman-nya gitu. Ada beberapa yang apa manggilnya put gitu ya, bukan get gitu ya, bukan post gitu ya, tapi put. Nah ini hampir sama. Kemudian ini kondisi gitu ya, variable ID. Jadi dia di sini nanti nyari ID ya, manggil ID ya, get ID ya. Oke, kemudian ini eh, nama, jurusan ini nggak boleh kosong juga. Kemudian di sini SQL-nya update mahasiswa. Nah, ini di update seluruhnya gitu ya. Jadi seluruh eh, apa, data yang ada di mahasiswa. Nah, ini keluarannya. Jadi kalau gagal ya ini ya. Kemudian kalau ini masih ada yang kurang, misalnya parameternya tidak lengkap. Kemudian ini ada patch ya. Ini ubah sebagian data. eh di sini masih tetap get, tapi di sini dia hanya sebagian itu di sini kondisinya. Set close di sini set data nama set close. Jadi dia nggak kayak tadi empty ya. Tanda seru empty ya gitu ya. Jadi di sini SQL update mana yang diupdate gitu ya. Set close-nya gitu. Ini juga teman-teman pasti beda ya cara ngodingnya gitu ya. Nggak harus seperti ini. Kemudian ini apa namanya, eh keluarannya ya. Keluarannya, outputnya, kalau berhasil gitu ya, kalau gagal, kalau misalnya ada yang eh, parameter ID-nya tidak ditemukan, misalnya ID-nya tidak ditemukan. Kemudian ini file delete.
ya. Ini file delete, dia hanya ngambil ID, ya kan? ID berapa yang akan dihapus gitu ya. Ini biasanya di belakang URL-nya juga gitu ya. Nanti saya masukkan gitu ya. Kemudian ini query yang delete from mahasiswa where ID gitu ya. ID-nya ini. Ini keluarannya gitu ya. Kalau berhasil, gagal, kemudian ID-nya tidak terlibat. Nah ini misalnya URL untuk get, ini untuk post gitu ya, ini untuk put. Nanti nanti dia makanya tadi diminta ID-nya berapa gitu ya. Ini di belakangnya ID-nya gitu ya. Teman-teman juga bisa coba kalau misalnya datanya banyak, database-nya gitu ya. Di database-nya kalau saya cuma satu misalnya gitu ya. Kemudian ini delete gitu ya. Nanti panggil function-functionnya di sini, file-file PHP-nya gitu ya maksudnya. Di URL-nya, nah, jadi ini deskripsinya gitu ya. Jadi kalau get ini ambil semua data, post ini tambah data baru, put ini ubah seluruh data, pet ini ubah sebagian data, delete hapus data. Ya misalnya di sini di bodinya nanti, ya di bodinya JSON, pilihnya nanti di sini eh, untuk nama tuliskan nama pendek masing-masing biar kelihatan gitu ya. Kalau emang nama teman-teman, misalnya kalau saya Samsul, eh, apa namanya saya tuliskan Samsul gitu ya agar nanti ketika diupdate di sini ganti nama lengkap Samsul Bahri misalnya gitu. Kemudian jurusan misalkan singkat dulu misalnya gitu ya nama pendek jurusan gitu ya. Kemudian nanti diupdate misalnya nama jurusannya yang lengkap. Kemudian ini misalnya ubah sebagian misalnya jurusan yang diubah misal. Pak boleh nggak selain ini gitu ya maksudnya eh, misalnya bukan jurusan yang saya ubah boleh gitu ya silakan ya saya tidak apa tidak harus seperti ini kalau misalnya mau namanya mau kalau nama harus nama teman-teman ya karena biar kelihatan kalau itu memang eh, teman-teman lakukan praktek gitu lah kemudian eh, ya udah itu upload di pertemuan 7 tadi oke kita coba tuh tuh kan di sini deadline sampai dengan pertemuan 8 gitu kan. Tapi tadi di LMS-nya masih pertemuan hari ini ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi belum saya ubah gitu ya. Untung Dila bilang tuh tadi. Oke, ini siapa nih? Ini Mas Syahrul. Oke. Oh, ini Mas Syahrul ya. Tuh, dia beda tuh. Oke. Boleh ya, teman-teman silakan. Oke, kita coba Postman. eh biasa ya kalau misalnya itu di sini nanti ada new collection gini gitu ya. Kemudian eh, kalau misalnya mau eh, apa mau tambah mau create new collection lagi misalnya di sini misalnya gitu ya silahkan blank collection sama gitu ya tapi kalau yang biasanya udah ada di sini kemudian nanti kalau mau tambah lagi di sini gitu ya di new collection ini nanti tambah gitu ini new request gitu ya ini misalnya kita coba yang get jadi teman-teman ini kan pilihannya banyak nih get post put gitu ya tapi kita akan coba get post put patch delete aja ya ini get misalnya ya, untuk ambil data. Nah, ini sesuai yang tadi tuh, sesuai dengan yang di paparan. Ini tampilkan ya, tampil semua kan ya layar saya ya, teman-teman ya. Tampil kan, teman-teman. Jadi ini misalnya,
get ya, localhost gitu. Nah, ini tadi kan saya rubah ya, yang portnya ya, Mas Syahrul ya. Nah, ini bisa, berarti berhasil ya Mas Syahrul ya. Walaupun tadi saya eh, rubah, di sininya tetap masuk gitu ya. Oke, kecuali DB-nya tadi berarti ya. Tapi transfer datanya lama banget tuh Pak, 100 ms. Iya, Pak. Itu kok ke port 81, Pak? Iya, port 81. Mungkin konfigurasi SAMPP-nya kali, Pak. Atau Nah, mungkin ini ada dua web server yang berjalan. Itu coba kalau ya. upload data 100 ms sudah dimaki-maki Pak. Ini uploadnya bisa double. Saya Iya, banyak soalnya nih, tapi nggak jalan sih Laragon saya tuh. mungkin coba cek di PowerShell terus Netstart Ano, Pak. Terus dicek port 81-nya apa. Ini kayaknya saya kan jarang matiin laptop ya. Hmm. Coba ya. Apa namanya? XMPP ya tadi. Nggak tahu tuh, Pak. Apa aplikasi SAMPP-nya atau mungkin yang lain. Ya, ini kayaknya harus di restart mungkin. Oh iya, karena port SAMPP-nya 81, Pak. Tuh, ini portnya emang Hmm. 81. Coba ya. Itu config aja, Pak. Terus diubah mungkin kalau mau jadi 80 kalau mau. Tapi ya nggak ada masalah sih. Iya, saya bentrok kayaknya. Hmm. Itu 100 ms bisa ngapain dia muter kah? Kita coba. Ini Hmm, 52. Aduh, menarik, menarik. itu ya. Itu ya. Jadi eh eh ini ya, jadi nggak masalah ya tadi ya. Port. Kemudian ya ini cukup ya yang get gitu ya. Kemudian eh ini post tambah data gitu ya. Oh, misalnya tadi saya harusnya kosongin dulu ya. Coba saya hapus dulu. Dulu. Ini hapus ya. Jadi sudah terhapus harusnya. Oh, ID-nya dua. Jadi kosong ya. Kemudian ini tadi kita udah. Kemudian ini kita post misalnya. Misalnya ini. Jadi saya create ya di sininya pilih post, sorry, ini dulu pilih post. Kemudian ininya URL-nya yang create ya, teman-teman. Yang ininya create ya. Ini jangan diikuti ya, teman-teman. Kalau teman-teman portnya 80 nggak usah ya. Kemudian ini kemudian kita send gitu ya. Nah ini ya, jadi mahasiswa berhasil ditambahkan. Apakah benar gitu kan di database-nya gitu ya. Ini, nah nih, dia karena tadi saya sudah hapus dan belum saya reset di sininya gitu ya. Jadi ke ID 1 dia akan masuknya ID 3 ya, teman-teman. Kecuali di nolin gitu ya. Ya, seperti itu. Ini berhasil yang post, kemudian ini kita put, kita ubah seluruh datanya gitu ya. Misalnya ini ID-nya tadi saya udah 3 soalnya ya. Di ID 3 di sini kita ubah namanya di sini. Oh jangan lupa ininya pilih raw body, sorry sorry. Tadi juga sama ya. Body, sorry nih. Pilih tab body ya. Kemudian ininya raw ya, ya. Body ininya raw. Oke. Ya, ini ininya JSON ya, ininya JSON ya, sorry ya, ininya JSON juga.
ininya JSON ya. Kemudian ini kita ubah misalnya tadi nama Samsul Bahri, jurusannya sistem informasi misalnya gitu ya. Kita send. Nah ini ya, kalau dia 200 oke gitu ya, apa namanya, output di sininya itu berhasil gitu ya. Ya, kemudian kita lihat di sini, oh tadi saya tambah lagi ya, tadi saya post lagi nggak tadi teman-teman? Oh, tambah lagi, tadi tambah. Put ubah seluruh ID 3 yang 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 buat seluruh yang update. Ada salah kan teman-teman? Teman-teman kayak gitu nggak? Udah ada yang nyoba belum? Kenapa tuh, Pak? Nih yang put coba ya. Put. Tuh, dia nambah lagi. Oh, ini ada yang salah nih. Eh, putnya update ya. Sorry. Ini update. Oh iya, insert di sininya. Salah teman-teman ya. Jadi di sini harusnya, tapi di sini benar nggak? Saya salah. Ini update put ya. Ini ya. Jadi harusnya ini masukin ya, teman-teman. Jadi saya salah ya. Oke, ini misalnya kita masukkan ke sini. Semua aja ya. Update. Oke, kita coba lagi. Kita lihat dulu deh semua. Oke. Ini kita push semua. Oke, kita ulang lagi teman-teman. Eh, ini ya tadi bisa Nekrit, Samsul. Jadi dia ID 6. Kemudian ini ubah seluruhnya. Nah, ini tadi di sini. Dan oke, kita coba. Nah, nah, ini baru benar ya. Jadi tadi yang namanya Samsul, kemudian ininya tadi jurusannya apa tuh tadi informasi kalau nggak salah ya. Jadi berubah jadi sistem informasi gitu ya. Jadi sudah berubah semua datanya. Oke. Nah, update. Kemudian ubah sebagian. Nah, ini patch. Ya, ya dulu lah, nanti salah lagi patch. Patch. Nah, ini salah ya. Ini dia sebagian. Jadi misalnya kita coba patch ID-nya tadi 6. ID ini mengikuti database ya teman-teman. Jangan terpaku dengan satu. Ya. Oke, ini ininya patch. Kemudian URL-nya ini panggil patch.php gitu ya. Kemudian ininya raw, ininya JSON ya. Ini isinya yang akan kita rubah gitu ya. Bebas ya teman-teman mau rubah apa. Kemudian kita send. Nah, ini data masnya berhasil dan ini juga 200 ya.
Kita lihat di database-nya apakah berhasil gitu ya. Berhasil nggak? Oh, gagal temennya. Oh, enggak, ini benar ya. Teknik informasi ya. Tadi sistem informasi ya. Oke, tadi sistem informasi awalnya, kemudian kita rubah menjadi teknik informasi. Ya, itu ubah sebagian. Ya, oke teman-teman, sampai sini aman nggak? Kemudian ini hapus. Nah, hapus di sini, ini kita mau hapus ID-nya ID berapa di belakangnya gitu ya. Oke, kalau dia eh, kosong nggak bisa gitu ya. Tadi saya masukkan 2 dengan ID 2 telah dihapus gitu. Coba masukkan 6 gitu ya. Kalau teman-teman jangan jangan 6 nanti datanya kosong lagi gitu ya. Kalau untuk di laporan tambahin aja datanya banyak gitu ya. Teman-teman ya misalnya ada 2 3 gitu ya. eh untuk ditambah datanya di sini gitu ya. Oke, misalnya di sini accept ya, gitu ya. Dan di sini informatika nggak apa-apa gitu. Ini kirim. Nanti ya, saya jadi di sini nanti ada 2. Nah, nanti yang akan kita hapus berarti yang ID 7 gitu ya. Kita coba kita lihat send. Mahasiswa dengan ID 7 telah dihapus gitu ya. Nggak ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Aman nggak nih? Deal, aman nggak Deal? Gila. Kalau Mas Apa Adul, lagi ah, lagi di jalan baru mau pulang. oh iya iya. Yang lain aman nggak? Jangan nanti nggak mengumpulkan tugas nih, teman-teman. Pak, Yang bingung silakan. Ya, izin Pak. Mas Itu Yoga kan saya udah ngumpulin ya Pak ya. Cuman udah di ngumpulin. di apa di slide-nya ini kan mintanya upload hasil praktek aja nih. Nah itu yang saya upload itu udah hasil prakteknya aja Pak. Nggak ada laporannya gimana tuh Pak. Oh, hasil prakteknya gimana Jadi nih? yang dari postman-nya itu saya ekspor Oke. hasil Oh, pengujiannya. oh. Tapi ada nama kan? Ada. Ya nggak apa-apa. Emang saya nggak tentukan formatnya sih. Oh, ini udah ada yang ngumpulin ya. Oh iya, udah Iya karena banyak. kan waktunya kan Iya, iya, saya mohon maaf. belumnya. Mohon maaf. Mohon Ya. maaf ya. Jadi itu masih yang kemarin gitu. Jadi saya harusnya yang studi kasus itu di pertemuan 9 gitu kan. Tapi saya slotnya saya buat di pertemuan 7 gitu di awal. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Coba ah, ngumpulin lagi emang nggak bisa ya? Hanya sekali ya di situnya. Hanya sekali sih Pak. Mana ini? Nah itu uji uji dengan postman. Nah itu yang saya ekspor tuh dari postmannya Pak. Oh, ini kayaknya Jason ya. Iya. Oke, oke, oke. Yes. Kalau yang itunya, seleniumnya Mas? Nya belum. Oh iya. Bisa upload lagi nggak tuh? Kalau udah upload begini. Mas Yoga. Bisa Pak, bisa diupload lagi nanti. Bisa ya? Paling satunya pakai link aja. Ya, Kalau saya silakan. kan baru ngirim yang pakai link tuh, jadi yang dokumen masih bisa. Siap. Berarti yang belum banyak banget nih. Ada yang ini nggak? Siapa nih yang ada yang bingung nggak? Coba saya bacain dah satu-satu. Mas Adit mah udah ya? Tadi tuh udah.
Aman ya Mas Adit ya? Aman Pak, Alhamdulillah. Oke, Mas Fadli. Mas Fadli, aman nggak? Arvin, Arvin, Danar aman. Salsabil, Salsa, Salsa. Aman nggak? Rusak tuh mic-nya. Halo, halo. Nggak kedengeran. Ya, Salsa. Izin Pak sambil jalan. Oke. Yang penting aman ya. Aman, Salsa. Salsa aman. Ada pertanyaan nggak? Kalau belum praktek memang belum ketahuan gitu ya. Tapi kalau sudah praktek dan ada kendala kita bisa diskusikan. Ini siapa? Muhammad Aditya. Aman, Pak. Aman Cuman ya? belum ngirimin aja, Pak. Besok Oke. paling, Pak. Oke. Mohon izin, Pak. Oke. Aman lah saya yakin yang kelas. Apalagi udah semester 5 mah udah aman lah pasti ya. Rifki, Rifki aman nggak? Hisbu, aman nggak? Hisbu, Hisbu, Hisbu siapa? Aman, Pak. Aman ya? Aman-aman. Belum upload aja ya. Iya, sambil ngerjain, Pak. Ini yang lain mana ya? Harizaldo, Jerry, Agung Laksono, Haddad Alfarisi, Engali, Muhammad Arifia, Muhammad Sultan, Muhammad Najwan. Ini kita tadi berapa orang? Loh? 12 orang nih. 12 harusnya kan 19 ya. Banyak banget yang bener nih, nggak ada yang ingin didiskusikan teman-teman. Mohon maaf, mic-nya rusak. Masih aman Pak. Oke. Mudah-mudahan aman ya, karena memang sudah ditentukan codingannya, caranya udah cukup jelas banget lah gitu ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh diskusikan di grup. Nah, eh untuk UTS, ini info untuk UTS, kemungkinan UTS itu pilihan ganda gitu ya untuk UTS-nya. Eh paling 50 soal lah yang kayak kemarin. eh Mungkin true false juga ya. Kebetulan memang belum saya buatkan soalnya. Itu nanti biasa seperti biasa ya, seminggu juga waktunya. Terus nanti di pertemuan 9 itu kan studi kasus. Jadi mungkin nanti apa namanya, eh, nggak terlalu rumit juga sih ya nyari studi kasus. Tinggal ambil jurnal gitu ya, tinggal rangkum gitu kan. Kemudian saya lagi mikir UAS nih teman-teman. Nanti UASnya itu kan kalau ini benar-benar praktek ya gitu. Jadi nanti ada laporan ya, kayak kayak surat acceptance test. Jadi UAT kita juga belum bahas UAT gitu ya. Kemudian nanti pakai apa namanya, eh, black boxnya seperti apa. Jadi lebih ke laporan hasil pengujian nanti di UASnya nanti. Itu ya kira-kira bocorannya.
Seperti itu. Nanti kita akan bahas mungkin tiap pertemuan itu eh, apa namanya eh, untuk proyek puasnya. Mungkin itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup nggak teman-teman? Cukup Pak, buruan Pak gitu ya. Cukup Pak, aman aman. Cukup Pak, aman. Cukup. Oke lah kalau cukup ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, silakan didiskusikan nanti di grup lah ya. Mungkin itu teman-teman ya. Oh iya sorry, saya belum screenshot teman-teman. Kita screenshot dulu ya. Absen absen. Tuh boleh on mic ya, yang bisa on cam. Aduh, ada lagi. Oke, ada lagi. Cukup ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.